Manfaat yang kita dapatkan, terutama manfaat untuk kepribadian kita, yaitu kita terbiasa dengan kehidupan yang disiplin karena kita semua diatur di sana. Ya, disiplin. Setelah itu, manfaat tambahan yaitu untuk membantu perekonomian, khususnya kita di masyarakat sangat terbantu sekali ketika kita dibebaskan biayanya atau ditanggung oleh pemerintah. ya baik, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Lokasoa. Channel YouTube Lokasoa merupakan salah satu channel yang berusaha untuk menggagas kisah dari tokoh inspiratif dari berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan juga bidang kebudayaan. Nah, pada hari ini kami akan membahas dari bidang pendidikan, yaitu cerita anak kampung, cara masuk kampus negeri dan dibiayai penuh oleh pemerintah, lulus langsung kerja. Nah, pada hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Saudara Alexander Rolo yang biasa disapa Sandro. Sandro ini merupakan pemuda dari Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, dan satu-satunya pemuda dari Desa Libunio yang saat ini mendapatkan kesempatan untuk belajar di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan di Kupang. Selamat siang, Sandro. Selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Iya, puji Tuhan. Baik, kita sudah mendapat informasi bahwa Sandro ini kuliah di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan biaya pendidikannya adalah gratis. Nah, bagaimana Sandro mendapatkan informasi sehingga bisa sampai ke kampus tersebut? Jadi baik, saya akan menceritakan informasi yang saya dapat sehingga saya bisa masuk di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Yaitu saya mendapatkan informasi dari senior saya yang kebetulan satu daerah dengan saya, kebetulan dari Kampung Masuk. Iya, dari Kampung Masuk. Informasi ini Sandro dapatkan pada saat masih di SMA atau memang sudah tamat dari SMA? Informasi yang saya dapatkan ketika saya masih berada di bangku SMA. Oh, masih di bangku SMA. Itu sekitar di kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, oke. Setelah itu untuk proses seleksinya dan persyaratannya apa saja untuk bisa mengikuti seleksi itu? Persyaratannya ada dua. Yang pertama persyaratan administrasi, yaitu membutuhkan ijazah SMA atau sederajat, kemudian akte kelahiran asli, kartu keluarga, kemudian untuk persyaratan fisiknya yaitu tinggi minimal laki-laki atau taruna itu tingginya 160 cm, dan untuk perempuan atau taruni dengan tinggi 150 cm dengan berat badan yang seimbang. Berat badan yang seimbang itu artinya nanti ketika tingginya 160 berarti berat badannya harus seimbang dengan itu. Oke. Nah, untuk kita di wilayah Flores, baik di Kabupaten Ngada dan juga Nangkeo ini, untuk tempat seleksinya di mana? Kalau untuk seleksi fisiknya di Dinas KP Nangkeo. Oh, di Dinas Kelautan Perikanan di Kabupaten Nangkeo. Ya. Kalau untuk seleksi administrasinya? Seleksi administrasinya melalui media website online. Oh, website online. Ya. Setelah itu, ketika mendapatkan hasil lulusnya di sini atau di Kupang? Kita buka melalui website kita, informasinya masuk sendiri. Oh, nanti informasinya dapat sendiri. Oke, baik. Iya, Sandro, teman-teman di pemirsa yang ada di sini dan juga teman-teman di rumah pasti penasaran untuk proses pendaftaran supaya bisa mendaftar sebagai calon anggota mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan di Kupang. Tadi kan Sandro menyampaikan bahwa proses pendaftarannya melalui website. Mungkin Sandro bisa sampaikan ke kita semua sehingga teman-teman ini bisa mengetahui alamat untuk pendaftaran itu. Alamat websitenya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya.
Alamat websitenya adalah di website Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi adik-adik, anak-anak saya yang mungkin punya keinginan untuk bisa kuliah di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan di Kupang, supaya bisa mengunjungi alamat website tersebut. Iya, setelah mengikuti proses tes dan juga sudah lulus di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan, Sandro bisa menyampaikan kira-kira jurusan apa saja yang ada di kampus tersebut. Jurusan yang ada di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang yaitu ada 3 jurusan. Yang pertama TPI, yaitu Teknik Penangkapan Ikan, kemudian Mekanisasi Perikanan, dan TBP, Teknik Budidaya Perikanan. Iya, berarti ada 3 jurusan ya. Kalau Sandro sendiri berada di jurusan apa? Saya berada di jurusan TPI, Teknik Penangkapan Ikan. Di Teknik Penangkapan Ikan. Iya, jika dilihat dari latar belakang dan juga potensi yang ada di Kecamatan Soa dari Desa Libunyo sendiri, bahwa di sini sawahnya masih banyak, kebunnya juga masih sangat luas. Kenapa Sandro memilih di jurusan itu, di Teknik Penangkapan Ikan? Karena saya mencari pengalaman baru. Iya, mencari pengalaman baru, suasana baru. Ya, sehingga dengan menangkap ikan kita bisa keliling di semua daerah, bahkan di belahan dunia. Kira-kira seperti itu. Ya, Sandro bisa menceritakan kepada teman-teman semua seperti apa rutinitas ketika sudah berada di atau kuliah di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan di Kupang. Mungkin hari-harinya buat apa, bangun paginya buat apa, siangnya buat apa, atau seperti apa? Ya, jadi baik. Rutinitas kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Yang pertama kita bangunnya jam 4 pagi, kemudian kita melakukan apel pagi atau pengecekan. Kemudian kita olahraga bersama sampai jam 5, kita melakukan pembersihan di lingkungan. Pembersihan lingkungan, setelah itu kita pembersihan diri, mandi, persiapan makan pagi. Kemudian kita melakukan apel makan pagi. Itu setiap hari? Setiap hari, kecuali hari libur. Kecuali hari libur. Siap. Iya, katanya kuliah di situ dia semi militer. Siap. Ya, semi militer artinya dari jadwal yang sudah ada. Nah, kira-kira untuk semi militer untuk latihan fisiknya seperti apa? Mungkin bangun pagi pompa dada kah, atau push up kah, atau seperti apa? Mungkin Sandro bisa bagikan pengalaman itu. Jenis olahraga yang kami lakukan setiap hari yaitu monoton, lari, kemudian push up, sit up. Iya, push up, sit up itu setiap hari. Siap. Ya, wajar kalau seadanya teman-teman yang lulus dari kampus ini memiliki kedisiplinan yang tinggi dan juga fisik yang sangat bagus, yang sangat matang. Iya, ada hal yang paling penting yang mungkin menjadi penasaran dari kita teman-teman semua. Dari awal Sandro masuk untuk kuliah di sana, kira-kira manfaat apa yang saudara Sandro dapatkan ketika sudah kuliah di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan? Manfaat mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Manfaat yang kita dapatkan, terutama manfaat untuk kepribadian kita, yaitu kita terbiasa dengan kehidupan yang disiplin karena kita semua diatur di sana. Ya, disiplin. Setelah itu kita bertanggung jawab, kemudian pekerjaan yang kita lakukan itu harus benar-benar terjadi, terselesai. Iya, artinya disiplin dan bertanggung jawab. Mungkin masih ada tambahan lagi di manfaat ini? Manfaat tambahan yaitu untuk membantu perekonomian, khususnya kita di masyarakat. Sangat terbantu sekali ketika kita dibebaskan biayanya atau ditanggung oleh pemerintah. Iya, mendapatkan biaya gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Terus apakah hanya biaya perkuliahan atau biaya lain-lain seperti biaya makan minum dan juga biaya penginapan? Semua biayanya ditanggung penuh, termaksud dengan biaya asrama, makan minum, kemudian biaya praktiknya. Iya, artinya semua ini kan biaya penuh oleh pemerintah.
Nah, bagaimana ketika teman-teman yang sudah berada di asrama itu, apakah ada sanksi atau larangan ketika sudah dibiayai secara penuh oleh pemerintah? Sanksi atau larangan yaitu berupa tindakan fisik, yaitu misalnya push up, sit up, dan lain sebagainya. Iya, push up, sit up, dan sanksinya seperti apa? Larangannya itu seperti apa? Misalkan apakah jam menghisap rokok di asrama, atau mungkin menggunakan HP pada saat di asrama maupun di kampus, seperti apa? Larangannya yaitu seperti itu ya, tidak merokok di asrama ataupun menggunakan minuman beralkohol. Kemudian masih banyak peraturan-peraturan yang lainnya yang harus ditaati. Iya, ini memang dilatih dari didik, disiplin, bertanggung jawab, dan juga wajib mengikuti semua peraturan yang sudah berlaku di kampus maupun di asrama. Nah, sekarang banyak teman-teman yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah ini kan penasaran bahwa ketika kita selesai di kuliah di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan di Kupang itu langsung mendapatkan kerja. Kira-kira kerjanya apa saja? Kalau untuk kerjanya sesuai dengan jurusan atau prodi yang kita ambil. Misalnya untuk teknik penangkapan ikan itu kita bekerjanya di kapal-kapal ikan atau sabandar. Kemudian untuk mekanisasi perikanan itu untuk permesinan kapal. Kemudian untuk teknik budidaya perikanan itu untuk bekerja di tambang atau kolam-kolam ikan. Iya. Kalau Sandro sendiri nanti kerjanya di mana? Kalau saya sesuai dengan jurusan yang saya ambil yaitu teknik penangkapan ikan itu di kapal-kapal ikan atau sabandar. Iya, teknik penangkapan ikan di kapal-kapal besar ya. Kita kembali ke lokal. Sandro, mungkin ada pesan yang mau disampaikan setelah Sandro saat ini kuliah di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan di Kupang. Pesan untuk adik-adik kita yang saat ini sedang berada di bangku SMA dan juga yang belum memilih untuk kuliah saat ini. Ya, jadi baik, pesan saya kepada adik-adik yang sekarang masih bingung mencari kampus atau melanjutkan pendidikan, di mana saya mengajak untuk kita berpikir untuk melanjutkan pendidikan di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang yang membantu sekali perekonomian kita, khususnya kita masyarakat biasa yang biaya penuh oleh pemerintah. Saya tidak memaksa, kalau bisa kita masuk di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, itu saja. Ya, Mbak Sandro, itu merupakan pesan dari Sandro bagi adik-adik saya yang saat ini sedang berada di bangku SMA yang belum memiliki pilihan untuk kuliah. Mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi adik-adik, sama seperti yang sudah dilakukan oleh Sandro Alexanderolo, karena di sana di kampus Politeknik Negeri Kelautan dan Perikanan dibiayai penuh oleh pemerintah, gratis kuliah dan juga sampai ke biaya penginapan dan juga biaya makan minum. Ya baik Sandro, terima kasih banyak. Kita sudah duduk sekitar 1 jam lebih untuk menyampaikan kisah inspiratif bagi adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga ke depan untuk melanjut ke tingkat yang lebih tinggi di bangku kuliah kita tidak bingung lagi. Baik teman-teman yang berada di sini dan juga teman-teman pemirsa di rumah, inilah tema kita hari ini, yaitu di bidang pendidikan. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kisah inspiratif lainnya, jangan lupa terus untuk berkunjung ke channel ini, channel Lokasoa, dengan cara mendukung kami yaitu dengan like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan dan juga saran, bisa langsung komen di channel ini. Sekian dan terima kasih.